Ditampilkan pada suatu hari di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang, seorang pemuda berdiri menatap ke kejauhan. Pemuda ini berusaha keras untuk mengenang semua keindahan sembari melupakan semua keburukan yang terjadi di dalam hidupnya. Namun, sangat disayangkan, dia tidak berhasil sehingga menganggap eksistensinya tidak layak dan apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kenangan itu indah untuk dibuat, tapi terkadang menyakitkan ketika diingat. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Die Alone, sebuah film yang rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Lowell Dean, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin kalian sudah kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama kawan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Pada suatu hari, ditampilkan sepasang kekasih Ethan dan Emma yang sedang berkendara menuju ke tempat perlindungan dengan perasaan cemas. Dalam perjalanan, mereka mendengar berita di radio tentang virus mematikan yang telah menyebar dan pemerintah menghimbau agar seluruh warga segera mencari tempat berlindung. Kecemasan memuncak sehingga terjadi kepanikan yang berakhir dengan perdebatan sampai akhirnya. Pagi hari, Ethan terbangun dengan kilasan-kilasan ingatan yang melintas. Pemuda itu segera keluar dari mobil mengikuti jejak darah yang diduga adalah milik Emma. Ethan mencoba berteriak memanggil sang kekasih, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba saja ia melihat sebuah truk datang yang segera diminta untuk berhenti. Seorang pria muncul dan bertanya tentang Ethan, apa yang terjadi, dari mana, dan banyak lagi. Tapi Ethan masih bingung, seolah ragu-ragu menjawab. Lalu segera setelah itu, aksi baku tembak pun terjadi. Saat merasa lega, seorang penembak misterius yang ternyata wanita datang. Dia menghabisi semua anggota kelompok yang menaiki truk, lalu memperkenalkan diri dengan nama May. Ethan mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi May sepertinya tak peduli dan malah seenaknya meminta pertolongan menarik salah satu anggota kelompok truk. Tak punya pilihan selain menuruti, semua demi mendapatkan informasi. Namun, mendadak Ethan memimpikan tentang sang kekasih, lalu tiba-tiba terbangun di sebuah rumah yang sepertinya adalah milik May. May mengajukan pertanyaan tentang ingatan, tapi sepertinya itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, yang mana menjelaskan bahwa mungkin Ethan mengalami amnesia. Satu-satunya yang diingat adalah Emma dan berencana menemuinya di tempat perlindungan rahasia. Ada berita-berita semacam mading yang membuat Ethan terkejut karena mengetahui betapa buruknya kondisi dunia saat ini. May menjelaskan bahwa sebenarnya semua telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Menurut ilmuwan, semua ini adalah semacam upaya planet untuk kembali menyeimbangkan kehidupan semua makhluk. Tiba-tiba saja terjadi masalah yang memaksa May untuk memeriksa panel surya, dan Ethan diperingatkan untuk tidak menyentuh apapun. Pemuda itu kemudian mengikuti May keluar rumah dan menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah pedesaan yang hijau meski agak terik. Sangat mengejutkan, terlihat kerangka manusia yang hidup dipenuhi jaring laba-laba. May menjelaskan bahwa itu hanyalah Myrtle, tidak berbahaya asalkan jangan terlalu dekat. Ethan memang bingung, tapi tidak meneliti lebih jauh. Pemuda itu hanya memperhatikan panel surya, dan karena cukup paham, ia mencoba membantu. Selanjutnya, May mengambil bangkai posum atau tupai, atau silahkan koreksi jika saya salah. May mengatakan, malam ini kita makan enak, namun Ethan hanya terdiam, bingung. Setelah kembali ke rumah, May mengunci pintu dengan beberapa pengaman dan sekali lagi mengingatkan agar Ethan berhati-hati karena rumahnya penuh jebakan. Salah satunya adalah pistol, Define booby?
Jesus! Shoot me. No. If you pulled that trigger, you'd be dead right now. Ethan mengucapkan terima kasih atas keramahan, serta mengakui bahwa diri harus segera pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Emma, namun May menahannya karena membutuhkan bantuan mendayung untuk menghasilkan daya tambahan. Setelah itu, Ethan lagi-lagi mengungkapkan niatnya, tapi May segera memotong dengan mengajaknya berdansa. Pada intinya, May selalu mengajak Ethan melakukan sesuatu setiap kali berniat pergi, menunjukkan meskipun wanita itu tangguh, tapi tetap saja dia membutuhkan teman. Akhirnya, saat larut, May meminta Ethan untuk beristirahat karena malam hari adalah saat-saat yang paling berbahaya di dunia. Jadi wanita itu menyarankan agar melakukan perjalanan esok hari. Sementara May tidur, kilasan-kilasan ingatan kembali terlintas di dalam benak Ethan. Mungkin saja kini Emma sedang khawatir menunggunya dan Ethan mengingat secara samar lokasi yang ia tuju, yaitu sebuah pondok yang berada di tepi danau di mana Ethan dan Emma sama-sama mengucapkan janji untuk bertemu di sana jika suatu saat mereka terpisah. Akhirnya Ethan pun bersiap lalu pergi meninggalkan rumah menggunakan truk. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, capek dan ngantuk bercampur jadi satu, hingga Ethan nyaris celaka. Beruntung ada tanda di jalan yang menunjukkan bahwa danau sudah dekat. Ketika terbangun, Ethan melanjutkan perjalanan sampai ke pondok dan terlihat ada mobil di sana. Namun sama sekali tidak ada respon ketika Ethan memanggil nama Emma. Ternyata di sana telah tinggal seorang wanita bernama Jolene dan putranya Sam yang bersembunyi di balik sofa. Wanita itu terlihat sangat waspada dan segera mengarahkan senjata ke Ethan, namun ternyata bukan Ethan yang seharusnya ditakutkan. Di saat terakhir, Ethan meraih palu untuk menumbangkan makhluk mengerikan itu. Namun sangat mengejutkan, ternyata makhluk itu tidak mati. Jolene menjelaskan bahwa makhluk tumbuhan yang mirip zombie itu telah benar-benar bermutasi dan menjadi lebih kuat daripada manusia. Melihat tangan Ethan yang dibalut membuat Jolene bertanya-tanya. Ethan menjelaskan bahwa sang kekasih, Emma, adalah seorang dokter. Jadi ya, Ethan mencoba mengingat kembali berita terakhir yang mengatakan bahwa virus itu ada unsur tanamannya. Ketika infeksi menyebar dengan cepat, Ethan dan Emma memutuskan untuk mengungsi ke pondok terpencil. Setelah cukup tenang berbagi cerita, Jolene menegaskan bahwa akan menghabisi Ethan jika berani macam-macam. Malam itu Ethan bermimpi buruk melihat hal-hal yang sepertinya adalah kenangan. Lalu ketika terbangun, Ethan merasa sangat takut karena melihat kondisi di sekeliling begitu mengerikan. Di dekat pondok, Ethan melihat seorang perempuan yang tengah melahap Sam. Perempuan yang diduga zombie yang menyerang tadi malam mendekati Ethan, berusaha berbicara, tapi tak ada kata-kata yang terucap, dan tiba-tiba tembakan tersebut dilepaskan oleh May. Wanita itu juga menembak Sam, memastikan bocah itu lumpuh lebih lama sebelum akhirnya bangkit menjadi zombie. Ya, begitulah penjelasan May. Kemudian dia pergi ke dalam pondok untuk menembaki Jolene juga, sementara Ethan melihat burung dengan simbol mirip dengan tato Emma. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada ponsel. May menyadari bahwa Ethan tidak ingat apa-apa tentang peristiwa kemarin, sehingga memperkenalkan diri lagi. Meskipun Ethan hanya berfokus pada ponsel. Di dalam ponsel tersebut terdapat video yang menampilkan Emma menjelaskan tentang amnesia Ethan yang semakin parah dan tidak mengetahui berapa lama lagi ia bisa bertahan. Sayangnya belum sampai pada inti pesan, ponsel tersebut mati akibat kehabisan baterai.
Mei segera menenangkan, mengatakan bahwa para makhluk tumbuhan atau untuk mempermudah saya sebut zombie tertarik dengan suara, lalu mengajak Ethan ke rumahnya di mana terdapat charger sehingga Ethan bisa menyalakan kembali ponsel tersebut. Saat ini Ethan telah mengalami amnesia lagi, dia tidak ingat apapun tentang Mei, bahkan tidak tahu bagaimana dirinya bisa sampai ke pondok dan memuji truk tua seperti baru pertama kali melihat. Karena truk tak lagi berfungsi, maka Mei pun memutuskan bahwa mereka harus bersepeda. Setelah beberapa kilometer, mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Ethan mencoba berbasa-basi menanyakan latar belakang Mei. Terlihat Mei enggan, tapi akhirnya menceritakan bahwa kekasihnya telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kota, di mana Ethan tiba-tiba berhenti di depan pom bensin yang sering muncul dalam mimpinya. Ethan mengingat sesuatu, di mana kala itu dirinya sedang bersama Emma yang ketakutan, lalu Ethan pun berjanji akan melindungi sang kekasih. Ethan dan Emma kemudian keluar dari mobil dan tidak sadar bahwa di dekat mereka ada zombie. Beruntung Ethan segera menghabisi zombie itu dengan tembakan, sayangnya belum sempat merasa lega. Melihat Ethan terdiam, membuat Mei kembali memperkenalkan diri karena berpikir bahwa Ethan baru saja amnesia lagi. Namun sangat mengejutkan, kali ini pemuda itu mengingat Mei. Dia hanya mengaku merasa tersandung sesuatu. Setibanya di rumah, Mei merasakan ada yang tidak beres sehingga segera curiga dan mengancam dengan pistol. Ternyata kecurigaan Mei benar adanya. Seorang pria bersembunyi di belakang rumah mengaku bernama Tom dengan misi mencari istri yang hilang, serta mengaku akan melakukan apapun asal tidak dihabisi. Setelah menyita pistol Tom, Mei mengaku tidak bisa begitu saja mempercayai orang asing, tapi dia menawarkan makanan sebagai imbalan atas bantuan Tom. Ethan dan Tom menghabiskan sore dengan bekerja membelah kayu, sementara Mei memasak sembari terus mengawasi. Tiba-tiba Tom mengatakan ingin ke belakang, tapi sebenarnya dia mengambil pistol kedua yang lebih dulu disembunyikan. Mei kemudian datang menawarkan minuman, lalu mengajak Tom dan Ethan untuk makan bersama. Selagi Tom mencuci tangan, Mei mengatakan kepada Ethan agar mengaku tidak lapar. Ethan sebenarnya tidak mengerti, tapi tetap menuruti meskipun saat makan malam perutnya terus berbunyi. Tom menunjukkan foto istrinya, Fran, yang hilang 10 hari lalu ketika menjelajah. Terakhir kali, Fran mengaku telah menemukan sebuah rumah dengan ciri seperti rumah Mei. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Ethan tak sadarkan diri, sehingga Mei segera menolong, dan kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Tom dengan mengarahkan senjata ke Mei. Mei sama sekali tidak takut, apalagi panik. Dia menjelaskan tentang obat bius di dalam sup yang mana segera membuat Tom pusing dan hanya butuh sedikit bantuan untuk membuat obat tidur itu lebih berdampak. Beberapa menit kemudian, ketika Ethan sadar, Mei sudah tidak ada. Hanya terdengar suara samar yang mengatakan Mei akan kembali. Ethan kemudian bangkit, melihat pintu depan terbuka dan ada dua pria bersenjata mendobrak masuk. Salah satu dari mereka membangunkan Tom, kemudian memaksa Ethan untuk diam. Sedangkan Mei segera ditangkap sambil dipaksa mengaku tentang suntikan yang ada di tangannya. Sulit untuk percaya, akhirnya Tom meminta rekan-rekan yang berjulukan Fox dan Wolf untuk membantu. Fox diminta menjaga Mei, Wolf mencari di gudang, sementara Tom bersama Ethan akan menggeledah seluruh ruangan di dalam rumah. Tom menghasut Ethan bahwa kemungkinan kekasih mereka telah dihabisi oleh Mei. Ethan yang masih setengah sadar, hanya diam membisu seperti tidak percaya dengan teori Tom, sampai pada suatu momen di sebuah kamar Ethan menemukan kalung Emma.
Tom turun dengan marah, membawa tas, dan menumpahkan seluruh isinya. Ada banyak sekali kartu, dompet, dan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa tidak mungkin itu milik satu orang. Fox menunjukkan salah satu milik Fran di antara barang-barang, dan segera itu membuat Tom bersedih. Tak berselang lama, Ethan datang dengan pistol, memaksa May mengaku tentang semuanya. May hanya mengatakan bahwa Emma telah lama meninggal, tapi tidak mengatakan penyebabnya. Sementara itu, Fox menghampiri Wolf yang sedari tadi berusaha mendobrak pintu. Sangat mengejutkan, ternyata gudang itu dijadikan semacam ruang perawatan dengan seorang pria yang tergeletak, dan ternyata itu adalah teman Fox. Tom terkejut mendengar bahwa Ethan mengalami amnesia, yang memaksa May mengaku bahwa Ethan yang sebenarnya juga telah meninggal dunia. Sementara itu, Wolf berlari untuk melaporkan hal ini kepada Tom, namun ia tidak sengaja mengaktifkan jebakan. Melihat hal ini, Tom pun berniat menghabisi May tanpa menyadari bahwa itu bukan pistol biasa, sehingga Tom seketika tewas dan Ethan pun bereaksi. Beberapa waktu kemudian, Ethan mengalami mual dan muntah-muntah dengan May ada di sebelahnya berusaha menenangkan sembari mengatakan bahwa semua akan terlupakan. Benar saja, keesokan harinya Ethan bangun tanpa ingatan kecuali tentang misi mencari Emma. May mengatakan bahwa mereka harus berburu karena persediaan makanan telah habis. Mendadak Ethan merasa pusing dan seketika ia mengingat sebuah momen di mana kala itu Ethan sedang bersama Emma menuju ke rumah May dan bertemu dengan seorang pria yang sedang membelah kayu bernama Kai. Sebelum terlalu jauh melangkah, Kai mengingatkan bahwa putrinya, Caroline, telah siap dengan senapan. Emma kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan Ethan mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan makanan serta tempat perlindungan. Kai sebenarnya tidak keberatan, tapi sebelum itu dia harus memastikan Emma dan Ethan tidak terinfeksi. Setelah semua aman, Ethan dan Emma diterima dan kemudian mereka diajak untuk makan bersama. Diketahui bahwa Kai adalah orang yang religius serta punya pendirian kuat. Dia tidak suka teori yang mengatakan virus adalah cara alam mengambil alih kekuasaan. Dia lebih percaya bahwa ini adalah suatu peringatan dari Tuhan. Manusia harus memperbaiki diri, memperbaiki iman, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ingatan itu berakhir, Ethan kini sudah berada di luar membantu May berburu. Tiba-tiba saja dia melirik ke tangan kiri, menyadari sesuatu yang berbeda. Segera dia mengarahkan senjata ke arah May, menyatakan warna hatinya salah. Ethan menyadari ini sudah terjadi berkali-kali. Terungkap bahwa sebenarnya Ethan telah digigit saat berusaha menyelamatkan Emma, dan bekas gigitannya selama ini ditutup dengan gips. May menjelaskan bahwa proses mutasi Ethan berhenti setiap kali makan, mencegahnya berubah menjadi zombie. Penjelasan tersebut membuat Ethan mengingat momen di rumah Kai yang mengungkap bahwa istri Kai bukanlah May, seperti di dalam foto yang ditemukan beberapa hari yang lalu, tapi wanita itu bernama Sarah. Mendadak Ethan merasakan sesuatu pada tubuhnya sehingga Emma mencari alasan agar mereka bisa pergi sejenak ke lantai atas untuk membersihkan diri. Setelah menenangkan Ethan, Emma kembali ke bawah seorang diri, mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Kai dan keluarga. Namun Kai tidak merespon dan segera meminta Sarah serta putrinya untuk pergi sembari meletakkan pistol di atas meja. Sarah pun terpaksa mengikuti, tapi di depan tangga ia melirik ke lantai atas dengan penuh penasaran. Sementara itu, Emma menunjukkan tangannya sambil mengatakan tidak ada harapan bagi Ethan. Ethan menunjukkan tanda-tanda amnesia yang merupakan gejala awal mutasi. Terungkap juga bahwa selama ini Emma memanfaatkan kebaikan orang asing, memperdaya mereka sampai akhirnya dihabisi dan dijadikan makanan Ethan. Kembali ke Sarah yang naik ke lantai 2 bersama dengan Caroline mengikuti di belakang. Mereka menemukan Ethan dan ya, itu adalah sebuah kesalahan besar.
Di saat yang sama, Kay mendengar teriakan yang mana segera dimanfaatkan oleh Emma. Seluruh keluarga Kay tewas dengan Sarah dan Caroline disantap oleh Ethan. Ethan mengingat momen itu, momen di mana Emma benar-benar menepati janji tidak akan meninggalkan Ethan. Waktu pun berlalu, hidup Ethan menjadi sulit. Setiap harinya ia harus makan daging segar. Oleh karena itu, Emma membuat ruang perawatan untuk menawan seseorang di sana dan dikonsumsi sedikit demi sedikit oleh Ethan. Mengetahui semua ini membuat Ethan sangat terpukul, apalagi kini dia bukan lagi manusia, melainkan monster. Namun Emma membantah pernyataan tersebut karena Ethan dan semua orang yang telah terinfeksi adalah manusia baru, spesies yang dominan. Tapi tetap saja Ethan tidak peduli dan ini harus segera diakhiri. Mungkin Ethan benar, tapi Emma telah mencoba segala cara untuk mengakhiri dan semua itu gagal. Adegan kemudian berlanjut ke awal video, di mana Ethan mengakhiri segalanya untuk membuktikan, dan ya, apa yang dikatakan oleh Emma benar. Oleh karena itu, Emma datang menghampiri untuk menyerahkan diri demi mengakhiri segalanya, lalu memulai kehidupan baru sebagai makhluk baru dan hidup bersama Ethan selamanya. Dan tamat. Ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Tapi harus saya akui, terkadang sulit untuk tidak melakukannya. Saat pertama menyaksikan film ini, saya tidak berharap banyak. Film ini bercerita tentang kiamat zombie, tema yang sudah terlalu sering diangkat. Tapi, baru 1 menit film diputar, ada plot twist yang langsung membuat saya penasaran. Film ini memang berlatar belakang pasca apokaliptik seperti film-film zombie lainnya, Walking Dead terutama. Namun tidak seperti film zombie pada umumnya, ini justru menjadi salah satu kejutan terbesar bagi saya. Film ini penuh dengan kejutan tak terduga, namun masuk akal. Ceritanya seperti teka-teki yang harus Anda susun sedikit demi sedikit, dan Anda tidak akan bisa menebak endingnya sampai film selesai. Film ini menyajikan pemandangan indah dan efek yang luar biasa. Selain itu, ada juga kisah cinta yang menyentuh. Film ini mungkin tidak akan ditonton banyak orang, tapi jika Anda penggemar film horor, bosan dengan kisah yang itu lagi, film ini merupakan pilihan yang tepat karena menawarkan sesuatu yang fresh. Salah satu masalah film zombie adalah monsternya seringkali sama. Memang ada yang sedikit mengubah beberapa hal, tapi biasanya kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, zombie di film ini sedikit berbeda karena mereka adalah hasil dari virus tumbuhan yang mulai mengubah korbannya menjadi zombie sampai akhirnya menjadi tumbuhan. Bayangkan melihat mayat hidup yang berjalan tertatih-tatih dengan tubuh tertutup lumut atau pohon tepat di atas kepala saat dagingnya membusuk. Jadi bayangkan Anda berada di dunia pasca kiamat di mana peradaban telah runtuh dan mayat hidup berkeliaran. Tapi Anda satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Begitulah situasi yang dihadapi Ethan. Di awal film kita diperlihatkan kilas balik tentang awal mula virus yang berasal dari tumbuhan menyerang manusia. Kekasih Ethan, Emma, adalah seorang dokter di rumah sakit. Ia kewalahan menangani pasien dan karena situasi semakin memburuk, pemerintah memberlakukan lockdown. Emma dan Ethan memutuskan melarikan diri ke tempat terpencil yang aman. Sayangnya di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Ketika Ethan terbangun di dalam mobil, Emma telah menghilang dan ingatan jangka pendeknya Ethan juga hilang. Setiap hari ia bangun dengan amnesia, seolah-olah itu adalah hari pertama. Ia tahu bahwa Emma hilang dan ia tahu ada virus yang menyebar. Tetapi ia harus mempelajari kembali betapa buruknya kondisi hanya dalam hitungan hari. Tidak tahu apa yang terjadi membuat bertahan hidup di akhir dunia menjadi sangat sulit. Beruntung Ethan diselamatkan oleh May, atau sebenarnya May. Sengaja saya ubah penulisannya agar plot twist semakin terasa. Kejutan besar dalam film ini sebagian tersembunyi dalam lirik lagu Tommy James and the Shondells yang diputar beberapa kali sepanjang film. Crimson and Clover, Over and Over, begitulah liriknya seperti yang akhirnya kita ketahui. Ethan terjebak dalam lingkarannya sendiri yang berulang secara terus-menerus. Kebenarannya adalah Ethan telah terinfeksi oleh salah satu zombie sejak lama. Inilah yang menyebabkan amnesianya. Tetapi Emma segera menyadari bahwa selama dia terus memberi makan daging manusia,
manusia, daging segar ya, bukan mayat. Ethan bisa menahan transformasi menjadi zombie sepenuhnya. Ada juga efek samping yang mengejutkan bahwa Ethan berhenti menua. Selama beberapa dekade, Emma mempertahankan rutinitas ini. Dia menangkap penyintas lain dan merantai mereka di ruang bawah tanah, mengamputasi bagian tubuh mereka, dan memberi makan Ethan untuk membuatnya tetap hidup. Berkat amnesianya, Ethan tidak tahu apa yang terjadi, termasuk dosa mengerikan yang terpaksa dilakukan Emma. Namun seiring berjalannya waktu, masalah baru muncul. Emma terus menua hingga suatu hari Ethan berhenti mengenalinya. Pada titik inilah dia mengambil identitas May, bertekad menjaga Ethan tetap hidup meskipun Ethan tak lagi tahu siapa dia. Ketika Ethan mengetahui, itu sangat memilukan dan semakin buruk ketika May mengungkap bahwa ini bukan pertama kalinya dia sampai pada kesadaran yang sama. Namun di akhir, May atau Emma menyerahkan diri karena tidak ada pilihan lain. Seperti yang saya bilang tadi, Emma semakin tua, jadi tidak akan mampu lagi untuk memburu manusia lain sebagai makanan Ethan. Jadi satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan spesies baru di bumi dan menyatu dengan alam. Di atas segalanya, Die Alone adalah kisah cinta. Ethan mungkin melupakan semua, tetapi tidak bisa melupakan Emma. Satu-satunya misi adalah menemukannya, dan meskipun sebagian besar kisah mereka diceritakan melalui kilas balik, Emma ada di luar sana berusaha menghubungi Ethan dengan caranya sendiri. Ini mengarah pada momen kejutan yang membuat saya tercengang. Setelah merasa seperti sudah melihat segalanya, sungguh menyenangkan masih bisa dikejutkan oleh twist ending, terutama ketika itu masuk akal dan tidak hanya dilakukan untuk nilai kejutan saja. Die Alone mungkin judul yang biasa saja, kisahnya mungkin tidak seseram zombie-zombie lain, tapi jika Anda menginginkan film yang sangat orisinal dan menyentuh, film ini layak untuk ditonton. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!